Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hasbi Sudarsono dari kelas 3 TIF. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan materi selanjutnya, yang mana di materi selanjutnya itu atau materi kelima yaitu kita membahas tentang pertama halaman login, kedua setelah login tidak perlu login lagi, ketiga yaitu setelah logout dipastikan tidak perlu login lagi. Keempat yaitu penggunaan SP untuk flag is login. Yang kelima yaitu penggunaan clear SP dan clear activity untuk logout. Dan yang keenam yaitu penerapan web view dan beserta toolbar dan actionnya. Nah, yang mana pada pembuatan halaman login terdapat di sini saya membuat halaman register maksud saya. Nah, di sini sama seperti halaman login tampilannya. Cuman di sini bedanya saya menambah ID baru, yang mana ID ini bernama Kompas. ID ini berguna untuk re-password. Kemudian tombol button save, yang mana ID-nya itu button regis. Nah, kembali ke registrasi activity. Nah, di sini terdapat search preference yang mana akan kita gunakan untuk menyimpan data. Codingan seperti yang saya blok ini itu berguna untuk menyimpan data seperti username dan password. Kita juga menghubungkan komponen UI dan layout seperti text view, untuk input username dan password, serta tombol button untuk tombol register. Di dalam tombol register ini kita menetapkan sebuah set on click listener untuk yang mana ini berguna untuk proses penginputan pengguna. Jika semua inputan tidak kosong dan password sesuai dengan konfirmasi password, kita akan menyimpan data username dan password ke dalam search preference dan mengarahkan pengguna ke halaman login untuk menggunakan intent. Namun jika salah atau tidak sesuai, kita akan menampilkan pesan error menggunakan snack bar. Begitu juga jika ada inputan kosong, pengguna akan mendapat notifikasi sesuai bahwa inputan harus diisi. Tidak boleh kosong atau inputan tidak boleh kosong. Jika salah, dia akan mengeluarkan atau berbeda confirm password tidak sesuai. Nah, selanjutnya itu ada metode show snack bar, yang mana hanya menggunakan untuk menampilkan pesan error menggunakan snack bar, yang memiliki opsi untuk mengulangi proses jika ada kesalahan input dengan menggunakan tools untuk memberi feedback tambahan kepada pengguna. Selanjutnya setelah login tidak perlu login lagi. Nah, di sini codingan tersebut itu seperti ini.
Ya, di sini mengambil nilai dari search preference dengan menggunakan getRank. Dengan menggunakan getRank pada kunci isLogin dan menyimpan dalam variabel isLogin. Jika nilai 1, ini menunjukkan bahwa pengguna sudah login sebelumnya. Dalam kondisi ini, kita membuat sebuah intent. Untuk memindahkan pengguna langsung ke halaman main activity yang tanpa harus memulaikan proses login atau register kembali. Setelah itu, start activity ini untuk membuka main activity dan menutup registrasi activity dengan finish agar pengguna tidak bisa kembali ke halaman register atau login. Selanjutnya yang ketiga, metode ketiga, yaitu setelah logout dipastikan tidak perlu login kembali. Yang mana kita menggunakan codingan seperti ini ya, agar supaya setelah kita login, setelah kita logout dipastikan tidak perlu login kembali. Di sini mendivisikan sebuah tombol logout menggunakan fans ID, fan view by ID yang menghubungkan komponen tombol dari layout ke kode. Ketika tombol layout ditekan, kita akan membuat sebuah on-click listener yang berisi beberapa langkah penting. Yang itu seperti mengambil editor dari search preference dan menggunakan editor clear. Seperti ini. Selanjutnya, untuk menghapus semua data yang disimpan termasuk status login pengguna. Kemudian kita menyimpan perubahan ini secara permanen dengan editor apply. Itu berguna untuk menyimpan perubahan secara permanen. Setelah data dihapus, kita membuat sebuah intent. Untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman login activity. Kita juga menggunakan flag activity new text dan flag activity clear text, yang mana berguna untuk memastikan bahwa semua activity yang ada sebelumnya dihapus dari back stack sehingga pengguna tidak dapat kembali ke layar utama setelah logout. Kemudian terakhir menutup activity dengan finish sehingga aplikasi langsung menampilkan halaman login. Selanjutnya yaitu penggunaan SP flag isLogin. Yang seperti tadi yang saya jelaskan, isLogin menggunakan SP isLogin.
Kemudian selanjutnya penggunaan clear SP dan clear activity logout untuk logout. Seperti yang saya jelaskan tadi juga, button logout menggunakan fan view by ID, kemudian menggunakan editor clear, editor Apple, kemudian selanjutnya menggunakan intent dan menggunakan intent flag activity new text. Jika sudah, maka finish. Yang terakhir yaitu penerapan web view beserta toolbar dan action. Nah, yang mana di sini tampilan web view, activity web view. Nah, pada kode ini kita akan membuat sebuah activity yang bernama web view activity yang memungkinkan aplikasi untuk menampilkan halaman web tertentu di dalam aplikasi menggunakan web view. Kita menggunakan toolbar untuk mengatur dan mengambil referensi dari layout. Yang mana seperti sini saya membuat judul pada toolbar itu dashboard RRQ di pucuk. Set toolbar ini berguna untuk menetapkan toolbar ini sebagai action bar activity. Kita juga mengaktifkan tombol back pada tombol toolbar dengan set display home nih. Sebelumnya kita juga mengaktifkan tombol back pada toolbar dengan display set home as up enable. Nah, dan set display show home enable sehingga penggunaan ini bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian web view yang mana kita mengambil referensi dari web view di layout dan mengaktifkan JavaScript dengan web view setting JavaScript enable sama dengan true, karena beberapa halaman web memerlukan JavaScript untuk berfungsi dengan baik. Halaman web yang kita tampilkan yaitu langsung dari ID, yaitu ID mpl_com dengan menggunakan webview client sama dengan webview client yang mencegah webview membuka URL browser eksternal. Nah, selanjutnya itu tombol back to bar. Di dalamnya itu kita menggunakan on option item selected. Kita menangani klik tombol back pada toolbar. Jika pengguna menekan tombol back, kita akan mengakhiri activity menggunakan finish.
sehingga pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya navigasi back view. Navigasi back view. Di mana di sini ada metode on back fetch yang mana berguna untuk mengatur agar jika halaman di web view bisa kembali, misalnya setelah menavigasi ke beberapa halaman di dalam web view, maka web view akan kembali ke dalam halaman sebelumnya dengan web view go back. Namun jika tidak ada halaman yang bisa kembali, aplikasi akan mengikuti perilaku default dengan tombol back dengan super on back prefetch. Nah, jika sudah, sekian. Sebelumnya jika sudah semuanya kita lakukan, kita run terlebih dahulu. Baik, kita tunggu dahulu. Dia lagi nge-build. Agak sedikit lama. Nah, ini karena kita sebelumnya sudah login dan register. Kita back, kita masuk username yang belum kita pernah login dan register. Di sini saya masuk Jamal. Nah, kalau kita klik login, di sini akan terdapat non found karena kita belum terdaftar. Nah, untuk mendaftarnya kita melakukan register terlebih dahulu. Nah, kita bikin Jamal, kemudian passwordnya Jamal. Nah, jika dia berbeda dengan password seperti ini, tadi passwordnya Jamal, ini kita bikin AA, maka jika kita save, maka dia akan mengeluarkan confirm password tidak sesuai. Oleh karena itu kita harus, nah yang tadi jika kosong, dia akan menampilkan seperti ini, inputan tidak boleh kosong. Makanya kita masuk username Jamal, kemudian passwordnya Jamal, dan dia harus password dan itu harus sama Jamal. Jika sudah, dia akan berhasil. Nah, kita akan masuk dengan Jamal. Coba kita masuk yang sudah. Kemudian kita snack tersebut, tadi terdapat kesalahan. Sebelumnya saya minta maaf. Nah, di sini ada halaman button web view. Nah, di sini halaman web. Di sini saya mengambilkan halaman web MPL ID. Maka akan tampil seperti ini. Dan jika kita klik tanda panah yang seperti ini, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini tombol logout. Jika kita klik, maka dia akan keluar kembali ke halaman login atau sign in.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.